مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى سع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para alim, para ustadz, para sepuh, bini sepuh, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Monggo sareng-sareng kita niat at-ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wan naf'a wal intifa' ibtigha'a mardhatillah. Niat sami-sami belajar mugi-mugi pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lan niat nomor kalih i'tikaf fi hadzal masjid sunnah lillahi ta'ala. Niat i'tikaf datang masjid kang dereng terbesit dalam manahipun sunnah lillahi ta'ala. Para rawuh, kita lanjutake ngaos sareng-sareng ngaos tafsir dawuh-dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai pada dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilum minkum wa antum mu'ridun. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tadhaharuna alaihim bil ithmi wal udwan wa iyyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Para rawuh, Allah Subhanahu wa taala dawuh, wa idz akhadna lan ilinga nalikane ngalap sapa ingsun Allah mitsaqa bani Israil ing janji terhadap Bani Israil la ta'buduna rupane janjinipun la ta'buduna aja nyembah sapa sira kabeh illallah kejaba ing Allah wabil walidaini lan berbuat apik sapa sira
ayu wa ahsinu lan berbuat apik sapa sira bil walidaini kelawan tiang sepuh, ihsana kelawan berbuat ihsan, wadil qurba lan kelawan sanak kerabat, waliyatama lan tiang-tiang ingkang yatim, wal masakini lan tiang-tiang ingkang miskin, waqulu lan ngucap sapa sira kabeh linnasi maring menungso, waqulu linnasi husna wonten ingkang qiraah waqulu linnasi hasana, wa aqimu lan jumenengono sapa sira kabeh as-sholata ing shalah, wa atu lan padha ngetokno sapa sira kabeh az-zakata ing zakat. Faqabiltum banjur nampa sapa sira kabeh, summa tawallaitum nuli berpaling sapa sira kabeh, illa qalilum kejaba sekedhik enten mriki qalilun, kejaba sekedhik mingkum saking sira kabeh, wa antum hale utawi sira kabeh iku mu'riduna padha berpaling. Para rawuh, setunggal ayat menika nggih Allah niku dawuhake niki sejatinya mboten namung terkhusus pada bani tertentu, namun nggih untuk kita sedaya. Artosipun ini mengingatkan kepada kita semua. Allah dawuh, ketika aku mengambil janji kepada Bani Israel agar tidak menyembah kecuali Allah, dan agar terhadap kedua orang tua berbuat ihsan, terhadap sanak kerabat, terhadap orang-orang miskin, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan berkata baik kepada manusia, dan menjalankan sholat, menunaikan zakat. Namun banyak dari mereka yang berpaling, tidak melakukannya. Para rawuh, sebetulnya kita semua, kula panjenengan sedaya menungso niku sampun dipun napa alat janji riyen wekdal tasih tenggene alam roh, tenggene alam roh. Kita saderengipun teng alam donya niku, teng alam janin, saderengipun teng alam roh. Teng alam roh menika Allah dawuh alastu birabbikum, apa to aku iki ora pangeran sira. Kemudian kita itu menjawab bala, nggih Gusti, panjenengan iku pangeran kula, pangeran kita. Kemudian mereka yang berpaling kepada Allah berarti melanggar janjinipun. Itu yang pertama. Yang kedua, kita itu dikasih Allah al-iman al-fitri. Secara fitrah kita itu dikasih keimanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka secara fitrah kita tidak menerima untuk meyakini, untuk mengatakan bahwa ilah sang pencipta adalah misalkan kok patung-patung, tidak akan menerima. Kualifikasi ilah, sifatnya ilah, ya tentunya ilahus samawati wal ard. Maka Allah memberikan argumentasi kepada mereka-mereka yang tidak beriman di dalam beberapa ayat, misalkan Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkum fis samawat ituni bikitab. Teng ayat intunipun Allah dawuh am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun
am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Qul ara'aitum, katakan wahai Muhammad, ara'aitum, jelaskan padaku, qul ara'aitum ma tad'una min dunillah, apa-apa yang kalian sembah selain Allah, selain ilahus samawati wal ard, patung-patung dan yang mereka sembah. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkum fis samawat, lihatkan kepadaku apa yang mereka ciptakan dari langit dan bumi ini. Namanya ilah, kualifikasinya berarti harus sang pencipta. Lalu patung-patung itu punya kontribusi apa di dalam menciptakan alam semesta ini? Dalam ayat lain Allah dawuh, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Lalu jikalau patung-patung dan lain-lain ya, yang selain ilahus samawati wal ard dikatakan itu ilah, apakah mereka itu tercipta tanpa ada yang menciptakan? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, ataukah mereka itu yang menciptakan? Am khalaqus samawati wal ard, apakah mereka itu yang menciptakan langit dan bumi? Bal la yuqinun, bahkan kita-kita ini, mereka yang musyrik pun tidak menerima, tidak bisa memasukkan pada logikanya ketika patung-patung itu yang menciptakan langit dan bumi. Maka diri kita ini dikasih Allah al-iman al-fitri. Namun kita tidak mampu untuk mengenal Allah lebih dalam kecuali dengan diutusnya para rasul, para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara menyembahnya, bagaimana cara mensifatinya, maka diutuslah para rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang yang tidak beriman kepada Allah berarti orang yang sangat zalim sekali. Makanya di sini ditegur oleh Allah. Tidak hanya itu para rawuh, maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat pertama itu mengingatkan kepada kita bahwa yang maha kuasa itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap apa yang akan kita lakukan, ingat kepada Allah, libatkan Allah, zat yang menciptakan alam semesta ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu beliau dalam Gua Hira, hampir usia 40 tahun, mau memasuki usia 40 tahun. Malaikat Jibril diutus oleh Allah menyampaikan wahyu, Iqra, bacalah wahai Muhammad. Nabi Muhammad dengan sisi basyariahnya, bimuqtadha basyariyatihi, beliau menjawab ma ana biqari, karena Nabi Muhammad niku an-nabiyul ummi, nabi engkang al-ummi, la yaqra wa la yaktub. Namun Nabi Muhammad mboten la yaqra, tidak yaqra, tidak yaktub, itu tidak sebuah kekurangan, tapi itu sebuah keagungan, agar jelas bahwasanya Al-Qur'an min indillah. Maka Nabi Muhammad menjawab bimuqtadha basyariyatihi, dari sisi basyariahnya beliau menjawab ma ana biqari, kula niki mboten saged maos, kula niki mboten saged maos, sampai ping 3. Allah dawuh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Waca ai Muhammad bismi rabbikal ladzi khalaq, musta'inan billah, bi qudratillah, dengan kudrahipun Allah. La bi qudratika, tapi bi qudratillah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq fasayu'allimuka Allah, maka Allah yang akan mengajari
engkau. Maka Al-Quran ini jelas-jelas kalamullah. Maka yang pertama kali turun mengisyarahkan, memerintahkan agar setiap apa-apa itu kita libatkan Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebagaimana di mushaf pun surah pertama, surah Al-Fatihah, yang pertama kali, ayat pertama kali juga bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Para rawuh, ini merupakan hal yang sangat penting sekali. Jadi Allah itu mengingatkan kepada kita setiap langkah, setiap apapun itu harus ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak dulu, sejak dalam alam roh kita sudah dimintai perjanjian alastu birabbikum, kita mengucapkan bala. Dan kita dikasih Allah al-iman al-fitri. Jadi anak itu innama yuladu fitriyan, dilahirkan itu secara fitri. Aslinya seperti itu. Fa innama abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Secara fitrahnya manusia itu terlahir dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan yang al-iman al-fitri. Dan setiap apa yang mau kita lakukan diingatkan oleh Allah bismillahirrahmanirrahim, agar mengingat, agar tahu secara hakikatnya bahwa segala ini tidak akan terjadi kecuali bimasyiatillah wa qudratihi, kecuali bimasyiatillah wa qudratihi. Lah para rawuh, makhluk-makhluknya Allah ini ada yang makhur, ada yang punya ikhtiar. Makhur itu yang ditundukkan oleh Allah seperti langit, jibal, laut. Nah, sedangkan kita itu dikasih Allah ikhtiar, pilihan. Nah, dari pilihan inilah kemudian kita dimintai Allah tuntutan atau taklif, terkena taklif. Hanya sekedar itu. Maka ketika kita tidak ada ikhtiar, maka taklif kita hilang. Misalkan saat jenengan kok terpaksa, dipaksa orang, tapi dipaksanya tidak kerjasama, tidak kong kali kong, yang artinya benar-benar dipaksa. Pas puasa dipaksa untuk makan, kalau nggak makan saya potong anggotamu misalkan. Kemudian jenengan dahar, maka tidak batal puasanya karena mukroh. Ketika kita lupa, maka tidak batal puasa kita karena tidak kena taklif, karena tidak ada ikhtiar. Ketika majnun sudah hilang akalnya, maka tidak terkena taklif. Pada intinya adalah sejatinya semuanya itu atas bimasyiatillah wa qudratihi. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Allah itu mensifati zatnya dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah niku Maha Ar-Rahman, Maha Ar-Rahim. Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang ada di dunia ini dikasihkan kepada seluruh makhluknya, seluruh ciptaannya. Maka baik orang yang beriman kepada Allah maupun orang yang mengkufuri Allah, semuanya dapat rahmannya Allah, ata'ur rububiyah, dapat ata'ur rububiyah. Namun besok ketika di akhirat hanya Ar-Rahim, hanya yang mendapatkan rahmat adalah orang-orang yang mukmin saja, karena akhirat itu tempat pembalasan. Maka di dunia ini semuanya dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari sisi Ar-Rahman, dari ata'ur rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebetulnya kita itu selalu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah-perintahnya Allah itu semuanya mengandung kebaikan, kemaslahatan pada diri kita semua. Saat Allah memerintahkan wabil walidaini ihsana, dan kelawan
dan dengan orang tua ihsana, berbuat ihsan. Ini kebaikannya kembali pada diri kita sendiri. Allah tidak butuh terhadap amal kita. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadzil qurba, dan kita diperintahkan Allah agar berbuat baik kepada sanak kerabat. Ini semua kebaikannya kembali pada kita. Maka setelah bismillahirrahmanirrahim, Allah dawuh alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kita memuji kepada Allah maupun kita tidak memuji kepada Allah, alhamdulillah, pujian itu selalu ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sabitah wa mutlaqah. Dikarenakan apa ya? Dikarenakan Allah itu selalu memberi dan tidak pernah mengambil. Kok bisa? Karena semuanya itu milik Allah, semuanya itu milik Allah. Maka ya hanya memberikan. Kalau ketika kita kenikmatan kita apa yang telah diberikan Allah kemudian ditarik kembali, itu kan sebetulnya memang miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah itu selalu memberi karena semuanya ini miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa indahu khazainus samawati wal ard, lillahi mulkus samawati wal ard. Namun dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kasih sayangnya Allah, kita ini diturunkan utusan-utusan Allah dengan syariat-syariatnya, itu semua agar kemanfaatannya itu kembali pada kita, agar hidup di dunia itu hidup dengan bahagia, hidup dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua hikmahnya itu kembali pada diri kita semua. Maka tidak hanya Bani Israel, kita pun akan ditegur oleh Allah saat kita kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan teguran dari Allah ini sebuah kasih sayang, sebuah kasih sayang, karena orang berbuat zalim tidak menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya, maka diajarkan oleh Allah, diajari, ditegur, la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Dan dengan orang tua diajari untuk berbuat ihsan, wadzil qurba, dan dengan kerabat, wal yatama wal masakini wa qulu linnas, dan katakan kepada manusia dengan ucapan-ucapan yang baik. Mangkana yu'minu billah faliyakul khairan aw liyasmut aw kama qol. Orang yang beriman kepada Allah maka hendaklah berkata yang baik, kalau tidak bisa faliyasmut, maka hendaknya diam. Dan itu semua kembali kemanfaatannya pada kita. Wa aqimus shalah, dan mendirikan salat, itu kembali kemanfaatannya pada kita. Karena dengan salat itu kita mengenal jati diri kita. Para rawuh, dengan kita salat sujud kepada zat yang menciptakan alam semesta, maka kita mengenal jati diri kita dan mengenal Rabbus samawati wal ard. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang mengenal jati dirinya, dia mengenal kedudukan, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dengan salat, dengan sujud kepada Rabb, kita tahu bahwasanya kita ini makhluknya. Kita dulu tidak ada. Saya sebelum 36 tahun tidak ada di dunia ini, kemudian diciptakan oleh Allah. Dan hasyarillah, tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu kok abasa, cuma-cuma, tidak mungkin. Maka tentunya karena kita dikasih ikhtiar, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, maka kita terkena taklif, tuntutan selama ada ikhtiar pada diri kita. Berbeda dengan makhluk lain, misalkan kayak al-jibal, al-hayawanat,
karena tidak ada al-aql, tidak dikasih Allah ikhtiar, maka tidak dituntut oleh Allah. Maka sebetulnya Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Logikanya seperti ini, para rawuh, sering saya sampaikan ya. Sebetulnya kita ini kan makhluk ciptaannya Allah. Nah, hanya sekedar ciptaan yang sangat tidak penting sekali di dunia dikasih Allah kenikmatan. Tidak hanya itu, ternyata apa yang kita lakukan ini dikasih Allah hadiah lagi besok saat di akhirat kelak. Maka itu sebuah rahmat dari Allah yang sangat agung sekali. Padahal kita ini hanya makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para rawuh, maka kematian itu juga sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maliki yaumiddin, Allah itu zat yang menguasai hari akhir. Adanya yaumul ba'tsi, adanya hari kebangkitan, adanya pembalasan, itu semua adalah nikmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Dikarenakan kita ini ya, di dunia ini mau sabar taat kepada Allah, mau sabar menjauhi larangan-larangan Allah, dikarenakan ada pembalasan besok di akhirat. Maka pembalasan itu sebuah kenikmatan yang sangat agung. Selain daripada itu, dengan pembalasan, dengan yaumul akhirah, di dunia itu akan menjadi seimbang, at-tawazun. Jikalau tidak ada itu, maka akan orang itu berbuat seenaknya sendiri. Yang kuat akan menindas yang lemah, akan menjadi hutan rimba ya namanya, yang artinya la ta'kulu al-qawiyah ala dha'ifah, yang kuat akan menindas yang zalim. Namun dikarenakan besok di yaumil akhir ada pembalasan, semuanya akan mendapatkan sesuai dengan yang diperbuat di dunia ini. Maka semuanya itu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga Allah mengulang dalam surah Al-Fatihah sifatnya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, diulang lagi oleh Allah Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Itu semua nikmat dari Allah. Dadosipun nek kita tenggene dunyanipun nggih, nek milih taat kepada Allah itu ya kenikmatannya, kemaslahatannya kembali pada diri kita sendiri. Kalau kita memilih durhaka pada Allah, maksiat pada Allah, itu madharatnya akan kembali pada diri kita sendiri. Kita akan jauh dengan zat yang menciptakan alam semesta ini. Jauhnya kita dengan zat yang menciptakan alam semesta ini akan menjadi hampa hidup itu. Tidak ada gunanya, hidup akan menjadi gelisah, hidup tidak ada tujuannya, dan belum nanti di akhiratnya. Kemudian Allah menegur wa atuz zakah, agar menunaikan zakat, dan ini semua kemaslahatannya kembali pada kita semua. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Sampai dalam hadis qudsi niku Allah dawuh mekaten, ma min yaumin tatlu'u syamsun illa wa tunadi as-sama'u ya Rabb idzan li an uskitu kisfam minas sama' fa innahum ta'imu khairaka wa mana'u syukraka wa taqulul bihar, ngantos akhir. Au kama qol, lajeng Allah dawuh da'uhum lau khalaqtumuhum la rahimtumuhum fa in tabu fa ana habibuhum wa illam yatubu fa ana tabibuhum. Para rawuh, niki sifatnya Allah nggih, perlu jenengan kita sedaya kita fahami. Langit jibal, gunung, laut nggih,
makhluk Allah yang sifatnya makhur, yang ditundukkan oleh Allah, itu jijik saat melihat kita-kita ini yang ada ikhtiar melakukan maksiat kepada Allah. Maka mereka berkata, idzanli, ya Allah, izinkan kami, izinkan aku, katanya langit, untuk menjatuhkan gumpalan dan menjatuhkan kepada mereka yang bermaksiat kepada engkau. Begitu juga jibal, gunung dan laut. Kemudian Allah dawuh, da'uhum. Lu ojo langsung dipun azab. Dawuhnya Allah, lau khalaqtumuhum la rahimtumuhum. Masya Allah, kasih sayangnya Allah. Jikalau kalian yang menciptakan, niscaya kalian akan berbelas kasih kepada mereka. Innahum ibadi, mereka itu juga ciptaanku. Innahum ibadi. Fa in tabu, jikalau mereka taubat, fa ana habibuhum, maka saya habibuhum, habibnya, kekasihnya. Fa illam yatubu, jikalau mereka tidak taubat, fa ana tabibuhum, maka saya tabibnya. Maka itulah yang tercermin pada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu sangat menginginkan semuanya umatnya ini selamat dari api neraka, masuk surganya Allah, mendapatkan ridhonya Allah. Sampai beliau dawuh, kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku itu akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Para sahabat bertanya, sinten Nabi ingkang boten kersa? Ingkang boten kersa, faman ata'ani dakhalal jannah, yang taat kepadaku dakhalal jannah, wa man asani faqad aba, dan yang durhaka padaku, memilih durhaka, maka dia tidak mau masuk surga. Menunjukkan bahwasanya beliau itu sangat-sangat menginginkan semuanya itu selamat dari api neraka. Maka kita itu malu ketika kita melihat misalkan kok kemungkaran atau apa dan kita tergesa-gesa pengen menghancurkan, ya jangan, karena kan dengan menghancurkan itu menutup hambanya Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Maka Allah da'uhum lau khalaqtumuhum la rahimtumuhum. Maka Rasulullah saat hijrah tengene Habasyah, kemudian ditundung dan dilempari batu oleh anak-anak kecil pun ikut melempari, sampai malaikat Jibril geram. Malaikat Jibril akan menjatuhkan gunung itu kepada penduduk tersebut. Kemudian Rasulullah menjawab, innahum Allahumahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh, maka sejatinya kita ini mendapatkan nikmat yang sangat banyak sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih Allah syariat, diturunkan para rasul, itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adanya kematian itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semua akan sirna kecuali Rabbus samawat, Ilahus samawat. Kemudian Allah dawuh fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat apa lagi yang engkau dustakan? Kenapa kok kematian sebagai nikmat? Dikarenakan kita itu akan mendapatkan kenikmatan besok di akhirat yang mala aina ra'at, yang belum pernah dilihat oleh mata, mala udhuna sami'at wala khotoro ala qalbi bashar. Kenikmatan yang luar biasa besok di akhirat, ridhonya Allah. Itu semua harus melalui fase kematian terlebih dahulu. Ingkang terakhir, kemudian apa yang terjadi? Mereka summatawallaitum, mereka berpaling. Ini sebetulnya juga khitabnya kepada kita semua.
ketika kita di dunia ini tidak melakukan kebaikan, tidak melakukan perintah-perintah Allah, kita tidak melakukan sholat, tidak menunaikan zakat, tidak berbuat ihsan kepada walidain, tidak berbuat ihsan kepada dzil qurba wal yatama wal masakin, tidak berkata baik kepada sesama manusia, maka itu mafsadahnya akan kembali pada diri kita sendiri. Dan ini sudah selalu diingatkan oleh Allah. Summa tawallaitum illa qalilum minkum wa antum mu'ridun. Yang terakhir, wa idz akhadna lan ilingo sapa sira lan nyilingono sapa sira Muhammad idz akhadna dumateng Bani Israel. Ini ya khitabnya sebetulnya untuk kita semua juga. Nalikane ngalap sapa ingsun Allah mitsaqakum ing janji sira kabeh la tasfikuna, ojo ngalirno sapa sira kabeh dimaakum ing darah sira kabeh, artinya jangan saling bunuh membunuh. Itu kan sudah larangan dari Allah. Wala tukhrijuna lan ojo ngetokno sapa sira kabeh anfusakum ing awak diri sira kabeh min diyarikum saking omah sira kabeh. Jangan mengambil hak orang lain, jangan mengeluarkan orang dari haknya. Secara sederhananya seperti itu. Summa aqrartum banjur nerimo sapa sira kabeh wa antum hale utawi sira kabeh iku tasyhaduna padha nyekseni sapa sira kabeh. Summa antum banjur utawi sira kabeh haulai iku taqtuluna padha mateni, padha saling paten pinaten anfusakum ing awak sira kabeh wa tukhrijuna lan padha saling ngetokno fariqon ing sekelompok mingkum saking sira kabeh min diyarikum min diyarihim saking omahe fariq tadhaharuna padha tulung tinulung sapa sira kabeh alaihim bil ismi dengan dosa, saling membantu dalam hal negatif, dalam hal keburukan, wal udwan dalam dosa, wal udwan dan kezaliman. Wa iyyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Nah, ini juga sebuah teguran agar kita jangan tolong menolong di dalam kemungkaran, jangan tolong menolong di dalam al-ithmi wal udwan, dan itu semua maslahahnya, kemanfaatannya kembali pada kita semua. Saya ringkas dari ngaji pagi ini, semoga ada manfaatnya untuk saya pribadi dan jenengan semua. Yang pertama adalah sejatinya kita ini adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat tidak penting. Allah menciptakan kita, ya itu haknya Allah, tidak menciptakan juga haknya Allah. Kita ini miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah kita itu harus selalu ingat jati diri kita. Jati diri kita itu ya makhluk, agar kita mengenal zat yang menciptakan kita, maka kita harus selalu mengingat jati diri kita. Yang ketiga, Allah itu sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim, maka setiap perintah-perintah Allah itu semua kembali kemanfaatannya pada kita. Kita di dunia dikasih Allah kenikmatan, hingga akhirat dikasih Allah kenikmatan bagi mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diutusnya para anbiya merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, bahwa banyak sekali khitab yang ditujukan kepada kelompok tertentu, namun yang dimaksudkan adalah secara umum, tidak hanya pada kelompok itu semua. Semoga kita semua diberi Allah taufik, pertolongan, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ditetapkan iman kita hingga akhir hayat kita, diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, serta keluarga kita, anak cucu kita, dan besok disandingkan bersama kekasih-kekasih Allah
bersanding dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditutup aib-aib kita, dimaafkan dosa kita, diangkat derajat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina. Amin. Saderengipun salam saestu niki ngaos sareng-sareng kula nggih ngaosi manah kula piyambak lan kita sedaya. Menawi wonten salah di dalam pengucapan kirang sopan nyuwun agungipun pangapunten. Fa idza wufiqtu faminallah wa idza akhtatu faminni wallahu wa rasuluhu minhu bari'an. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani.